Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Boomba. Wow, kabar gembira akan datang ke kita terus sahabat Bob. Inter luar biasa, apa yang akan mereka dapatkan, apa yang akan Inter keluarkan dari timnya. Tapi sebelum gua lanjut sahabat Bob, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Hari ini Selasa, Inter menunggu Marcus Thuram untuk cek medis. Dia akan medical check up, memastikan dia sehat, bagus, dan habis itu akan langsung menandatangani kontrak selama 5 tahun di Inter dengan gaji 6 juta Persi. Ini kabar gembira yang kita dapatkan hari ini, walaupun masih ada beberapa berita yang simpang siur. Dan untuk Cesar, pemain Chelsea sudah hampir putus kontrak dengan Chelsea. Kalau itu udah beres di Chelsea, dia akan datang juga ke Inter untuk tes medis dan menandatangani 2 tahun kontrak di Inter. Baru 2, satu lagi Bisek. Tinggal kita tunggu kalau dia selesai di turnamen Euro 2, umur 21, dia juga akan datang ke Inter sahabat Bob. Nah, yang menarik adalah bahwa kita tahu Lukaku sudah menolak untuk balik ke Chelsea. Menolak tawaran 100 juta dari Arab. Ini luar biasa. Menurut gua dedikasi dia luar biasa dan dia juga tidak mau menerima AC Milan. Sekarang Juventus kembali mengincar Lukaku. Arab aja nggak tergoda, Chelsea aja nggak tergoda, Milan aja nggak tergoda. Masa sama Juventus tergoda? Tapi siapa yang tahu sahabat Bob? Nggak ada yang tahu bahwa Chelsea, Juventus ya, asal punya duit dia bisa. Tergantung, nanti kita lihat. Nah jadi kenapa Juve mempertimbangkan untuk mengambil Lukaku? Kemungkinan Dusan Vlahovic juga akan dilepas. Ini kan juga pemain bagus, tapi beberapa musim terakhir ini tidak bagus di Juventus. Apa karena strategi pelatih atau apa kita nggak tahu. Tapi ini banyak peminat dari Inggris. Nah kalau dia dilepas si Vlahovic ini, Juventus benar-benar memikirkan untuk mendatangkan Lukaku. Apalagi di Juventus mungkin punya duit. Tapi kan Lukaku udah tahu kesetiaannya. Tapi kita lihat, ini diuji kembali. Lukaku diuji sama Arab dan bahkan yang gua baca tadi ya, ini arah-arahnya Lukaku ini bisa ke Arab loh sahabat Bob. Nah kita tunggulah. Lebih baik dia ke Arab daripada ke Juventus. Benar gak? Jadi Inter fokus untuk mencari striker lain. Ini untuk Lukaku belum habis-habis juga dramanya. Kita tunggu aja. Terus kemarin juga CEO-nya Al Nassr itu juga datang ke markas Inter untuk membicarakan kontrak membeli Brozovic. Kemungkinan harganya 22 jutaan katanya. Kurang lebih sekitar 23 kan seperti di video gua sebelumnya. Cuman kemarin sudah tahu dan tinggal masalah gaji, masalah apa udah cuman ada detailnya. Nah, sekarang si Brozovic belum mengiyakan. Walaupun kita lihat di media sosialnya yang banyak teka-tekinya, kita tunggulah apa memang dia mau, karena penawaran dari Barcelona ya cuma 7 juta. Tapi bermain di level tertinggi loh sahabat Bob. Tapi Barcelona tidak sanggup untuk memenuhi 23 jutanya. Hanya Al Nassr yang bisa membeli Brozo. Nah, Brozo kenapa sih begitu murah pemain-pemain Inter ditawar ya? Ini umur, terus juga ya kita sama-sama tahu lah sahabat Bob, kalau Inter jual mahal nggak bakal dibeli sama tim lain. Kenapa? Karena Inter tuh BU, butuh duit, makanya kelihatan pemain-pemain Inter tuh dibeli murah gitu loh. Contoh kayak kemarin nggak masuk akal Barella ditawar 60 juta, kan nggak masuk akal gitu loh. 100 juta atau 120 juta mungkin dilepas. Brozo ini sebenarnya kalau market value-nya bisa 40 sampai 50 loh. Ini hebat loh. Tapi ya kita lihatlah apa dia akan mengiyakan atau tidak ya. Kemungkinan nih pasti iya sahabat Bob, karena ya Inter membutuhkan dana dari penjualan Brozovic. Terus Onana juga belum kelar-kelar masalah dramanya. MU bisa ajukan tawaran ke Inter minggu ini. Ya kalau dengar-dengar selintingan kan sekitar 40 juta. Inter maunya 50 sampai 60. Tapi tetap harus menunggu De Gea. De Gea akan bertahan atau dia pergi karena kontraknya kan udah habis.
tinggal itu aja sih sebenarnya. Ten Hag udah meminta sama manajemen tetap mengutamakan Onana. Semoga lah kalau memang Onana, kita udah ikhlas ya, pasti sahabat Bob pada udah ikhlas kalau Onana akhirnya pergi. Bahkan kemarin di video gue sebelumnya bawa uang Onana untuk beli Lukaku kan gitu. Tapi kita nggak tahu lah apa yang terjadi. Yang penting Onana Brozo lepas, Inter udah punya rencana lain untuk memperkuat skuadnya. Besok adalah Inter akan mengadakan pertemuan dengan Sassuolo. Ini akan mempertegas ya bahwa Inter memang benar-benar berminat ke Fratesi dan mungkin untuk menutupnya. Apalagi kita juga menunggu Brozo kalau misalnya deal hari ini atau besok, ini kan bisa berbarengan. Inter sudah punya uang. Inter ingin menyelesaikan penandatanganan David Fratesi. Jadi menurut Padula melaporkan niat mereka adalah mengadakan pembicaraan dengan Sassuolo untuk mewujudkan kesepakatan dalam beberapa hari ke depan. Semoga sahabat Bob dengan penjualan Brozo, Fratesi masuk. Walaupun kita benar-benar kehilangan Brozo, tapi ya sudahlah sahabat Bob, Inter akan tetap move on. Terus selain Fratesi, kita juga berbicara sedikit tentang ini CEO Corporate Inter ya. Dia bilang gini, Alessandro Antonelli. Kurangnya Inter istilahnya dengan Inter tanpa stadion baru, kami akan kehilangan sekitar 60 juta setiap jendela transfer. Jadi kemungkinan Inter kalau memang Milan tidak bisa bersedia membuka di San Siro, kemungkinan Inter akan mencari stadion sendiri. Walaupun dananya nggak sedikit ya sahabat Bob. Tapi mengapa Inter Milan ingin membangun stadion baru berkapasitas 70.000? Antonello menjelaskan, kami datang dari beberapa tahun di mana rata-rata kehadiran yang lebih rendah, jelasnya kami telah menaikkan menjadi 70.000 tiap pertandingan. Kami yakin itu adalah ambang batas yang tepat. Kita telah berpikir untuk memiliki stadion yang dapat menampung 100.000. Tetapi kita juga harus bertujuan untuk selalu memiliki persentasi tertentu dari kursi yang terisi. Memang benar bahwa selama periode pasca pandemi kami menarik banyak penonton. Selama 7 tahun terakhir, Inter menjadi yang pertama hadirnya dengan rata-rata lebih dari 72.000. Jadi Inter memang memikirkan untuk stadion baru, ya itu yang dia bilang sama Antonelli bilang, bahwa Inter kehilangan 60 juta kalau Inter tidak punya stadion, karena nyewa kan sahabat Bob. Jadi kita tunggulah gebrakan-gebrakan. Selain kita bicara bursa transfer, Inter butuh stadion sendiri. Kita tunggu ya. Nih kalau sahabat Bob yang bertanya bagaimana komitmennya Zhang Suning terhadap Inter ini luar biasa. Ini menurut wartawan Italia yang mengkonfirmasi bahwa pemilik Suning bekerja untuk membiayai kembali pinjaman Oktri. Jadi jangan berharap Inter terjual, bahkan jangan berharap Suning akan menjual. Karena menurut gue bagus ya. Kalau mereka memperjuangkan dan akhirnya mereka mengkonfirmasi lagi ke Oktri untuk pinjaman ulang, itu menurut gue luar biasa. Apalagi kalau dia tidak berpikir, kalau dia berpikir mau enaknya udah jual lah, ada yang beli 1M jual gitu. Tapi mereka tidak seperti itu. Ini menurut News Wars Football seperti dilansirkan bahwa Nerazzurri saat ini mencoba membiayai kembali daripada menjual klub. Gue setuju, jujur aja gue setuju. Karena di bawah Suning Inter begitu maju ya. Kita tidak melihat hanya jualin pemain bintang. Bukan itu sahabat Bob. Lihat secara keseluruhan apa yang terjadi dengan Inter saat ini. Kemarin masuk final Liga Champion. Ini luar biasa gitu. Selalu bisa bersaing. Nah ini kenapa? Karena inilah jagonya Suning. Bagaimana mereka bisa membawa Opa Marotta di Inter. Ini tidak sembarang. Nah jadi ini kan jatuh temponya kan tahun depan di bulan Juni. Jadi kita harap Inter bisa mencari jalan keluar. Walaupun Inter mendapatkan uang dari Liga Champion, tapi kan yang bunga yang tinggi ini kan gak gampang. Nah ini yang Suning bekerja keras dengan Oktri dan penasehatnya untuk membiayai kembali utang mereka. Ungkap Beli Nazo. Kita tunggu sahabat Bob. Semoga Inter bisa benar-benar keluar dari krisis keuangan dan Inter akan jadi jos. Nah, Cagliari menunggu tawaran dari Inter dan Torino untuk Bellanova. Nah, ini Inter kan kemungkinan memang tidak bisa membeli senilai begitu karena duitnya dipakai buat Bisek, terus juga
Kita tunggulah pertarungan antara Inter melawan Torino, siapa yang akan mendapatkan Belanova. Belanova juga lagi gacor banget di Euro umur 21 tahun. Kita tunggu apa Inter bisa mendapatkannya atau Inter tidak akan menjual Denzel Dumfries. Kita tunggu sahabat Bob yang terbaik buat Inter. Nah, Inter Milan juga menawarkan gelandang muda sebagai bagian dari kesepakatan oleh Audero ya. Audero ini kipernya Sampdoria ya sahabat Bob. Audero ya, ini masih keturunan Indonesia loh. Jadi kesepakatannya Inter 10 juta tapi minjemin Fabian ke sana. Jadi gini, Audero bisa menjadi pilihan cadangan yang lebih dari cukup untuk Onana atau orang lain. Namun Sampdoria mengharapkan bayaran minimal 10 juta untuk Audero. Oleh karena itu, La Repubblica melaporkan Inter dapat mempertimbangkan untuk menawarkan pemain plus untuk Audero. Gelandang Fabian bisa menjadi pemain yang menuju ke sana sebagai bagian dari kesepakatan. Namun tidak jelas apakah akan dipinjamkan. Kalau menurut gua pasti dipinjamkan. Kita tunggulah apakah memang Audero ini cocok menjadi pelapisnya Onana. Kita tunggu sahabat Bob. Kalau menurut gua sih lumayan bagus nih orang ya. Tapi kita tunggu. Nah, ini mengenai masalah Gosens, CEO Union Berlin juga menyatakan bahwa mereka tidak membuang rencana dan kalau mereka punya budget untuk beli pemain, mereka tidak akan jor-joran. Jadi, ini juga belum tahu kepastiannya apakah memang si Gosens ini akan ke sana atau tidak. Karena Wolfsburg, Bournemouth, Nottingham juga mengincar dia. Kita tunggulah kalau memang akhirnya Gosens pergi, kita udah tahu Inter juga mengejar yang namanya Augusto. Tapi bagaimanapun Gosens kemungkinan memang akan pergi. Kita tunggu sahabat Bob. Bagaimanapun Gosens luar biasa. Nah, kalau memang akhirnya Onana pergi, Inter memang sudah menyusun rencana adalah mereka mengejar seperti yang video-video gue sebelumnya adalah Georgi Mamardashvili ya. Jadi ini pemain muda bagus. Kita tunggu kalau memang Onana akhirnya terjual. Tetapi sebenarnya Inzaghi udah menyatakan ke manajemen jangan dijual Onananya, tolong dipertahankan. Tapi kita tunggulah seperti apa yang akan terjadi. Terus juga kalau berbicara Inzaghi juga sudah bilang sebenarnya sama manajemen memberitahu Inter untuk mengontrak Lukaku dengan segala cara. Kita nggak tahu segala caranya seperti apa, tapi kalau memang tidak, nah ini Luke Bacchio juga lagi diincar juga, banyak Roma sama Genoa, kita nggak tahu lah kalau misalnya akhirnya lepas siapa yang akan masuk nih. Kita walaupun kita udah dapat Thuram, kita butuh bahwa Thuram masuk menggantikan Dzeko. Sekarang Lukaku udah nggak ada, Korea juga keluar, kita butuh 2 striker lagi. Jadi Inzaghi memang pengen tetap Lukaku. Kemarin ada nanya kenapa sih Lukaku? Karena memang dia udah cocok dengan taktiknya Inzaghi dan juga dengan duetnya Lula ini luar biasa sahabat Bob. Jadi kita tunggulah siapa yang bakal masuk. Jadi untuk sementara ini berkisar di sini aja berita-berita yang ada di Inter. Apalagi kalau kita berbicara tetap yang namanya si Pratesi, kita tunggu besok. Nah, hari ini kita pasti akan lihat video-videonya bagaimana Thuram mendarat di kota Milan, terus bagaimana dia cek tes medis di Inter. Pasti akan ada berita-beritanya sahabat Bob. Jadi kita tunggu apa yang benar-benar terjadi. Semoga Inter mendapatkan pemain-pemain yang mereka incar dan pemain-pemain yang keluar juga membantu keuangan Inter. Semoga sahabat Bob, ini di belakang gua tetap masih ada Brozovic karena ini idola gua sahabat Bob. Jadi Inter tetap menjaga terus menang. Sampai ketemu lagi dengan Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.